Kemelut yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, hingga saat ini masih berlangsung. Polemik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan sendiri bermula saat Beijing secara sepihak mengklaim hampir keseluruhan wilayah itu. Banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang terdampak akan hadirnya klaim sepihak Beijing atas Laut Cina Selatan. Salah satu negara yang terkena dampak akan adanya klaim sepihak Beijing soal Laut Cina Selatan yakni Malaysia. Media Malaysia, Defense Security Asia kerap kali memberitakan klaim sepihak China atas kawasan itu. Bahkan baru-baru ini, media Malaysia itu kembali membahas soal kesiapan negaranya dalam menghadapi G20 China. Hal ini lantaran China menurut Defense Security Asia telah mengerahkan G20 Mighty Dragon untuk tugas-tugas di Laut Cina Selatan. Angkatan Udara Kerajaan Malaysia, RMAF, perlu dipersiapkan karena militer China telah mengerahkan jet tempur paling modernnya, G20 Mighty Dragon untuk tugas-tugas di Laut Cina Selatan, yang sebagian besar diklaim sebagai miliknya, terang Defense Security Asia. Sebelumnya, China sendiri dilaporkan sempat mengerahkan pesawat lain untuk ganggu wilayah Malaysia. Pada tanggal 31 Mei tahun lalu China hanya mengirimkan pesawat angkutnya yaitu Y-20 dan Ilyushin 76 ke Malaysian Maritime Zone, ZMM. Maka RMAF perlu bersiap karena setelah ini kemungkinan akan menghadapi pesawat G20 di Laut Cina Selatan, lanjutnya. Dalam menghalau pesawat yang dikirim China, Malaysia mengerahkan jet tempur Hawk miliknya. Dan kini pertanyaan pencegat dari G20 Mighty Dragon jadi pertanyaan media Malaysia. Jika Hawk kita bisa mencegat pesawat angkut Y-20 dan Ilyushin 76 dalam insiden tanggal 31 Mei, bagaimana jika kita harus berhadapan dengan pesawat generasi kelima dan paling modern China, G20 Mighty Dragon? Imbuhnya, menurut media Malaysia itu, pihaknya menyinggung soal kehadiran G20 Mighty Dragon bukan tanpa alasan. Itu dikarenakan media China membagikan laporan tentang adanya latihan militer yang melibatkan G20 Mighty Dragon di Laut Cina Selatan. Laporan tentang kehadiran G20 di Laut Cina Selatan juga mengikuti laporan media Cina tentang latihan pemboman di lokasi yang tidak disebutkan namanya di Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh pembom terbaru negara itu, H-6J, terang Defense Security Asia. Pembom juga menjatuhkan ranjau darat selama latihan, yang kemungkinan menunjukkan skenario upaya China untuk merebut sebuah pulau atau kawanan di Laut Cina Selatan atau Taiwan. Tambahnya, oleh sebab itu, media Malaysia mempertanyakan soal kesiapan RMAF dalam menghadapi G20 Mighty Dragon. Sehingga menurutnya, modernisasi dan peningkatan kemampuan RMAF dan ATM secara keseluruhan tidak boleh ditunda lagi. Pengerahan pesawat generasi kelima China untuk bertugas di Laut Cina Selatan diketahui menyusul laporan pembuat pesawat G20 Chengdu Aircraft Industrial Group tentang dimulainya produksi massal pesawat tersebut. Terang sumber, sebuah pesawat G20 terlihat melakukan uji terbang di pabriknya di Huantianba di Chengdu. Tambahnya, dilaporkan jika pesawat dengan nomor seri 61162 telah diidentifikasi berbasis di 5 Air Brigade, Komando Teater Selatan, Southern Region Command. Dan dikatakan jika hal tersebut membuktikan bahwa pesawat tempur canggih China saat ini dikerahkan di Laut Cina Selatan. Militer China memiliki 5 wilayah komando militer dengan Komando Teater Selatan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di Cina Selatan dan seluruh Laut Cina Selatan yang diklaim Beijing dimiliki, terang media Malaysia. Pengamat militer China Andreas Ruprecht mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa penyebaran pesawat G20 ke Komando Teater Selatan menunjukkan Angkatan Darat China meningkatkan kemampuan militer di Laut Cina Selatan dan pesawat itu dimaksudkan untuk operasi tempur daripada pelatihan, terangnya.